Halo, perkenalkan nama saya Asnadila dari Binusien 2022 jurusan Public Relations. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait inovasi bisnis saya yang bernama Tinggal Kirim. Tinggal Kirim sendiri secara overview merupakan sebuah bisnis personalized hampers dan gift box yang memungkinkan para pelanggan untuk menyesuaikan sendiri baik dari sisi isi varian paket, segi desain hingga budget sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang membedakan hampers ini dengan produk kompetitor lainnya adalah dari segi proses repackaging yang kami buat. Jadi mungkin pada hampers lain biasanya kita akan menerima paket dengan ragam produk bersama packaging yang standar yang ada di pasar. Namun di Tinggal Kirim nanti akan kita repackaging kembali dengan desain yang jauh lebih unik, menggemaskan dengan nilai estetika yang lebih ditonjolkan sehingga pesan personal yang ingin disampaikan jauh lebih tersampaikan. Selanjutnya saya akan langsung bahas BMC dari model bisnis ini. Secara garis besar, Tinggal Kirim sendiri akan menyasar pada golongan pria dan wanita dari usia 19 hingga 40 tahun di kelas ekonomi menengah ke bawah. Secara psikografis, mereka harus punya love language gift or service, rasa kepedulian tinggi terhadap orang terdekat, ingin sesuatu yang unik, ringkas, tapi tetap menonjol dari segi visual, hingga senang untuk bersosialisasi kepada sesama. Adapun pada tiap produk kami, kita akan menyasar pada beberapa target spesifik, seperti pada paket Sehat Corona Asap, kita akan menyasar pada target pasar yang mungkin keluarga atau orang terdekatnya sudah terkonfirmasi positif dan butuh untuk diberikan afirmasi positif. Lalu kemudian untuk paket kedua ada dari paket New Normal Kit yang sesuai untuk para target yang ingin mengirimkan teman-teman atau orang terdekat mereka dukungan dan himbauan untuk tetap stay safe di rumah. Dan yang terakhir ada paket akhirnya setahun barengan, itu akan sesuai untuk para pasangan yang sedang merayakan 1 tahun bersama atau pasangan yang berada dalam hubungan jarak jauh. Berlanjut pada elemen value proposition. Ada 4 value proposition utama yang dapat diangkat oleh Tinggal Kirim. Pertama dari nilai customized product, baik itu dari segi pemilihan isi paket, segi desain katalog yang telah dipersiapkan oleh tim, hingga budget sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kedua adalah value proposition bentuk packaging yang proper. Kami berkomitmen tidak hanya menghasilkan produk yang asal tempel saja, melainkan produk repackaging yang berkualitas dan menonjolkan nilai estetika yang baik dan terlihat proper. Lalu yang ketiga dari segi harga kami yang affordable dan mudah dijangkau sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Produk kami sendiri dapat dijangkau mulai dari range harga 89.000 hingga 159.000. Lalu yang terakhir adalah value proposition sesuai dengan tren. Kami berkomitmen untuk tidak hanya menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan event-event biasa seperti acara nikahan, 40 harian, dan lain sebagainya, tetapi kami akan menghasilkan produk yang sesuai dengan tren seperti paket-paket versi Corona tadi. Lalu pada elemen customer relationship, kami akan terus berinteraksi dengan para pelanggan melalui sosial media dari pembuatan konten informatif maupun promosi. Lalu kita juga akan memberikan beberapa potongan diskon pada periode-periode tertentu sebagai bentuk interaksi dan perhatian kami kepada para pelanggan Tinggal Kirim. Untuk elemen channel sendiri, dikarenakan kami ingin fokus pada pemasaran yang luas dan massal, maka kami akan berfokus pada penggunaan platform digital. Seperti yang dilihat pada BMC, media kita adalah Instagram, TikTok, dan website. Sedangkan untuk jalur distribusi produk, kita akan memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan pemanfaatan jasa GoSend serta kurir sebagai online delivery. Dalam keberlangsungan usaha dari Tinggal Kirim sendiri, terdapat beberapa aktivitas utama yang akan dilakukan. Pertama, dari proses listing pesanan produk. Kemudian proses pencarian bahan baku produksi dari supplier dan vendor termurah. Lalu proses desain dari repackaging tadi, proses konsultasi dengan para pelanggan, pengemasan serta pengiriman hingga ke tangan konsumen akhir. Agar key activities tadi dapat berjalan dengan lancar, maka kami juga akan memerlukan beberapa resource untuk dimanfaatkan secara efisien.
yang akan dibagi dalam 3 golongan. Pertama dari segi fisikal berupa modal, bahan baku produksi, kemasan kardus, hingga alat produksi berupa komputer dan alat printer stiker. Lalu golongan kedua adalah dari segi intelektual, yaitu pendaftaran haki trademarks untuk melindungi tampilan bisnis kami. Dan yang ketiga adalah golongan human berupa karyawan staf desain, karyawan staf produksi, dan karyawan staf listing. Selain itu, Tinggal Kirim juga nanti akan bekerja sama dengan beberapa apotek, mulai dari brand besar seperti Kimia Farma maupun apotek kecil, untuk bergerak sebagai supplier utama kami dan menyediakan harga termurah sebagai bahan baku produksi isian paket alat kesehatan. Lalu berlanjut pada elemen cost structure, di mana kita akan membutuhkan beberapa biaya pengeluaran yang dibagi menjadi 2 golongan, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost kami berupa gaji karyawan, pembagian biaya keuntungan dengan para partner. Lalu di biaya variabel kita akan membutuhkan biaya bahan baku produksi, biaya internet, dan biaya kegiatan promosi seperti iklan. Dan yang terakhir, diharapkan Tinggal Kirim dapat memanfaatkan dan memaksimalkan revenue stream kami melalui hasil penjualan produk, pembagian hasil keuntungan dengan supplier termurah, serta biaya jasa desain kami dari pelanggan. Sekian presentasi saya mengenai BMC dari Tinggal Kirim. Mau ngado? Ingat, tinggal kirim. Terima kasih.